Bagaimana memilih pemimpin bangsa itu bukan sekedar keluarga, bukan sekedar ini. Dan Bu Mega mengajarkan kepada Mbak Puan bagaimana untuk memimpin ke depan. Sehingga Mbak Puan begitu legowo menerima putusan Bu Mega untuk mencalonkan bukan Mbak Puan. Zaman Bu Mega berpasangan dengan Gus Dur, Pak Hazim, habis Gus Dur dengan Hamzahas, itu NU juga. Semua terus Hasyim Musyadi NU juga, ya kan. Pas Pak Jokowi juga, Pak Yusuf Kala NU juga, Pak Kiai Maruf NU juga. Kita punya survei yang akurat yang kita tidak campur. Gitu kan. Nah, tidak campur. Kita tidak ikut cawe-cawe. Dia survei sendiri. Hasilnya tidak sampai di buku, tapi hasilnya sampai di WhatsApp kita. Kita nggak mungkin publikasikan survei itu. Karena itu strategi loh. Halo Sobat Bisnis yang udah ngeklik tayangan ini adalah ngeklik program Bisnis Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dinamika politik secara menggelitik yang pastinya ngeklik. Saya Rina Tafiani. Dan saya David Eka Istiabudi. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Manado. Jauh-jauh dari datang Manado. Pak Oli. Terima kasih Mbak. Pak Oli. Apa kabar? Sehat Pak? Tetap sehat ya Pak? Yang penting sehat dulu. Iya. Yang penting sehat. Kemarin habis panen pisang. Iya benar banget. Aku pikir Pak Oli bawa nih. Apa itu Pak? Melihat pisang yang saya tanam, ya kan. Tapi saya kaget juga. Wah, ini hampir 2 meter tandannya. Loh, itu jenis apa Pak? Saya juga belum tahu. Oh gitu. Tapi memang di rumah Bapak. Di rumah. Kebun Bapak gitu ya Pak ya? Karena di rumah saya kan banyak hasil tanaman-tanaman yang unik dari seluruh Indonesia. Saya suka tanam. Saya tanam sendiri. Bapak juga ikut merawat pisang supaya gitu? Merawat. Tanaman itu kan kayak hidup ini. Kayak punya jiwa dia. Jadi kalau kita sentuh tiap pagi, dia pasti tumbuh subur, Mbak. Ini kayaknya saya lihat juga aktivitas Bapak nih kayak gini, sibuk-sibuk begini, masih sempat berkebun, Pak? Oh iya dong. Karena kalau kita nggak berkebun, masyarakat nanti melihat gubernur cuma bolak-balik aja. Nih, ternyata hasilnya baik loh. Salah satu healingnya Pak Oli adalah berkebun. Iya, mari coba kebun. Itu program kita sehingga banyak dapat penghargaan saya. Dari Penas kemarin dapat. Kabupaten kota juga dapat peneng-peneng piagam dari Pak Presiden. Nah ini udah spill kisi-kisi menteri mendatang, sektor apa ini? Bener nih. Karena Sulawesi Utara tanahnya subur Mbak. Ya kan? Pak, ini kan tahu fungsi dari pengalaman di Manado. Subur. Kita taruh apa aja pasti bertumbuh. Tapi harus dikelola dengan baik sehingga aksinya maksimal mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Dan itu terbukti. Nilai tukar petani di Sulawesi Utara bagus ya Pak. Bagus sekali. Perekonomian juga di atas. Naik terus. Jadi IPM juga kita naik terus. Kemarin masuk 10 besar terbaik. Nomor 6 kita. Siap. Tapi berbicara tanah Manado nih, pertengahan Mei kemarin Pak Oli sudah memulai nih untuk mengenalkan calon presiden dari PDIP, membawa Ganjar Pranowo. Ini kalau ada sobat bisnis yang belum tahu, selain jadi Gubernur Sulawesi Utara yang gemar berkebun, Pak Oli juga bendahara umum PDIP 3 periode Pak ya? 3 periode. Ini ngalahin Pak Jokowi loh. Bener, Pak Jokowi 2 periode. 3 periode. Jadi gimana nih Pak? Ini kan meskipun sudah banyak diulas, tapi kan kita tetap penasaran Pak. Ring 1. Ring 1 jelas kan? Yang dekat dengan Ibu Puan gitu. Iya Pak. Cerita Pak ini detik-detik akhirnya hari itu. Malam takbiran dipilih sebagai pengumuman apa ya? Situasi genting apa yang akhirnya momen apa juga yang kayak membaca situasi yang kita nggak tahu nih Pak? Sebenarnya tidak ada yang genting, tapi hasil kontemplasi Ibu bahwa tanggal 21 itu tanggal yang baik. Artinya karena itu hari perempuan. Hari Ibu toh? Iya. Hari Ibu. Nah PD Perjuangan ketua umumnya Bu Mega. Perempuan. Ketua DPRD Perjuangan juga perempuan. Jadi disinilah hasil kontemplasi Ibu bahwa tanggal 21 Mei itu paling pas untuk
mendeklarasikan calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan kebetulan seluruh warga Indonesia lagi berkumpul juga ya Pak ya? Jadi itulah hasil-hasil kontemplasi itu kita nggak tahu, padahal orang lagi di rumah rupanya semua kan berdiskusi. Nah jadi ini jangan jadi topik diskusinya diskusian. Poli diskusinya jadi bukan ketupat tapi capres. Ya itulah. Nah, kadang-kadang itu datang sendiri loh. Iya, betul. Kalau mau juara biasanya begitu. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong soal juara nih Pak, kan tadi 2 perempuan yang akhirnya gimana ceritanya akhirnya kemudian legowo untuk memilih Pak Ganjar untuk kemudian memberikan kesempatan kepada Ganjar. Ya, kan kita sudah dengar lah Pak soal inilah. Ya, itulah hasil dari seorang ibu negara dan ibu bangsa sebagai ketua umum partai. Kalau ketua umum partai paling terlambat. Jadi dia udah belajar asam garam yang sangat banyak. Dan Ibu Mega itu belajar politik kan dari guru bangsa kita, Bung Karno. Itu secara langsung dia belajar. Ibu Mega itu umur 14 tahun sudah ikut sidang diikutkan sidang secara resmi di Asia Afrika, ya kan? Ya. Jadi Ibu Mega dari kecil sudah ibaratnya sudah melihat bagaimana proses politiknya itu, dan sampai pun Bung Karno dijatuhkan, Ibu Mega melihat secara langsung proses seperti itu. Jadi pelajaran politik bagi Ibu Mega ini sudah sangat lengkap. Nah inilah dalam memimpin PDI Perjuangan, dari PDI ke PDI Perjuangan, Bu Mega memberikan contoh bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Indonesia saya kira, bagaimana memilih pemimpin bangsa itu bukan sekedar keluarga, bukan sekedar ini. Dan Bu Mega mengajarkan kepada Mbak Puan bagaimana untuk memimpin ke depan, sehingga Mbak Puan begitu legowo menerima putusan Bu Mega untuk mencalonkan bukan Mbak Puan, malah Mas Ganjar. Ini Pak, tadi Bapak menyinggung soal ibu ya. Satu-satu pernah jadi kepala negara, ketum partai, bagaimana perjuangan dari PDI menjadi PDIP kita tahu sendiri Pak. Tetapi juga santer sebelumnya ini kan Mbak Puan kan jadi calon kuat gitu. Nah proses akhirnya memilih ini, perenungan ini Bapak dapat informasi share Pak? Ya artinya kan gini, itu yang saya katakan tadi. Selalu kan ibu belajar pengalaman yang lengkap. Makanya tidak mungkin seorang ibu tidak mendidik anaknya untuk calon pemimpin. Ya kita udah lihat Mbak Puan itu bekas jadi anggota DPR, tiba-tiba jadi ketua fraksi. Nggak unjuk-unjuk langsung ketua fraksi loh. Mbak Puan jadi waktu itu DPR, jadi anggota fraksi dulu baru jadi ketua fraksi. Habis proses ketua fraksi jadi Menko. Habis jadi Menko jadi ketua DPR. Jadi proses politik Mbak Puan dalam pendidikan saya kira udah lengkap. Jadi wajar semua orang melihat bahwa Puan calon pemimpin nasional. Nah inilah hal yang orang tidak melihat bagaimana Bu Mega memilih calon pemimpin nasional. Bu Mega kan bertanya kemana-mana, mana paling pas sebenarnya. Nah situasi kondisi yang saat ini setelah dipelajari ternyata masyarakat dan semua ketua-ketua partai sebenarnya mencalonkan duluan dari PDI Perjuangan. Akhirnya Pak Ganjar. Udah ngomong-ngomong Pak Ganjar dulu. Tapi tiba-tiba setelah kita calonkan, karena Pak Ganjar kan kader kita dari awal. Malah mereka jadi kok kayak limbung-limbung sedikit. Kaget juga saya, ya kan? Terus mereka bilang kita eksklusif dan lain-lain. Nah, dalam posisi Mbak Puan itulah yang saya lihat. Karena pendidikan Bu Mega kepada Mbak Puan, menceritakan pengalaman Bu Mega sejak sejarah dari kecil sudah dilibatkan oleh bapaknya. Inilah Mbak Puan bisa melihat hal-hal seperti itu. Makanya setelah pengumuman itu dari Bogor kan saya pulang bareng Mbak Puan tuh. Fix legowo ya Pak? Udah legowo ya langsung sudah menerima itu ya? Puan, di mobil itu Mbak Puan bilang, wah kok aku terasa plong ya Bang. Oh gitu, malah merasa plong ya Pak ya? Dia rasa plong menerima segala sesuatu. Iyalah Mbak, kita habis buka puasa keluarga mereka, malamnya kita ngumpul lagi, ketemu saya, Mbak Puan, ada Mas Happy, Mas Pram, ada beberapa orang lagi, ketawa-ketawa kita. Jadi ada isu keretakan atau ada blok-blok gimana tuh Pak? Awal-awalnya kan memang Mbak Puan pasti punya pendukung yang sangat solid Mbak Puan. Namanya kan orang punya yang grassroots yang maunya Mbak Puan.
Pasti ada itu dalam struktur dimanapun pasti ada pendukung fanatiknya kan ada. Tapi kan dalam hal ini Mbak Puan bisa melihat bahwa apa yang dikaji kita bersama-sama ternyata untuk saat ini masyarakat dan semua orang-orang lebih memilih Pak Ganjar untuk memimpin Indonesia ke depan. Jadi legowo. Tapi Pak, langsung menghalangi. Orang-orang aja yang menafsir bahwa kita retak nggak ada. Oh gitu. Tapi Pak, menariknya adalah dalam beberapa kali pertemuan itu dengan Ibu Ketum, Bu Ketum menyampaikan bahwa PD ini tuh bukan partai yang sombong gitu, dan membuka silaturahmi dengan kan beberapa banyak ada parpol, kesan kalau juara bertahan ya Pak. Juara bertahan ada kesan sombong. Nah, itu yang saya cerita tadi. Kita lagi mengkonsolidasikan internal, ya tak? Nah, kita lagi mengkonsolidasikan internal. Partai-partai lain sudah berkoalisi duluan. Dia bilang kita yang sombong, gimana dia nggak mau ngajak kita berkoalisi duluan. Ya tak? Nah sekarang kita lihat, kita komunikasi jalan terus. Makanya itu yang tadi bilang, komunikasikan kita sekarang sudah di media supaya orang tahu bahwa kita, padahal komunikasi kita di bawah tanah jalan senyap. Termasuk Pak Oli. Pak Oli ini jarang loh tampil ke media nih. Benar. Ya Pak ya. Sekarang Bapak sebenarnya gimana tuh? Nggak mau tampil. Oke, tapi kan kebetulan semua media kontak saya karena saya ada di dalam. Pada saat pengumuman itu, makanya saya harus tampil dan menjelaskan situasi kondisi yang ada kan gitu. Supaya yang tampil bisa banyak-banyak orang, cuma mereka kan tidak ada di dalam 6 orang yang tampil. Makanya saya tampil untuk menjelaskan. Gitu. Ini buat ngeklik soal nggak sombong. Kemarin Minggu baru kemarin ada, boleh nggak Pak Ahaye Ketua Umum Demokrat bilang Mbak Puan ini sebagai kakak. Wah ini cair. Dan semuanya tuh kita terkejut Pak. Tapi sebelum itu kan, waktu mau Kongres Surabaya, beliau ingat kalau Mbak lihat, ada saya situ. Nah, gimana ada tuh Pak? Ahaye datang, ada Ibas datang. Nah itu datang ke rumah Ibu, ngobrol, santai. Jadi nggak ada, bukan tidak ada komunikasi. Berarti sebelum pertemuan Pak Hasto ya? Oh iya, sebelum jauh-jauh hari waktu sebelum Kongres Demokrat di Surabaya, mereka datang menceritakan itu. Jadi nggak ada kita tutup pintu sebenarnya. Ada komunikasi itu. Jadi mimpinya Pak SBY ini bakal terwujud Pak. Soal presiden ke-8 ngasih tiket ke saya bukan peramal. Kalau saya peramal bisa tafsirkan mimpi itu. Ya kan? Jadi nggak bisa saya jawab mimpi. Kalau saya penerawang, saya jawab itu. Tapi dari sisi kenegaraan ya, kan kita bisa lihat ya Rin ya, ini ngeklik banget dengan habis ketemu, terus Pak. Ada mimpinya gitu. Ini tinggal kode disambut Bu Mega atau enggak ini kayaknya. Tapi dari Bu Mega sendiri tanggapan terkait soal pertemuan kemarin? Saya belum ketemu sejak, kan di benar terus ini. Nanti saya besok kalau ketemu saya tanya. Nanti di WA kita. Tapi Pak, ini kan banyak kejutan ya. Sebelumnya pertemuan dengan membuka pertemuan dengan partai, sekarang juga Demokrat gitu. Next ini apa Pak yang dialognya memang sudah mengerucut pada beberapa partai yang sepertinya sudah biasa bekerja sama dengan PDIP atau benar-benar membuka diri pada semua yang sudah bekerja sama? Yang jelas sebagai partai politik, negara ini dibentuk karena ada kompromi dulu. Dari Indonesia Timur, Pak. Jadi Bu Mega sudah terbiasa melihat bapaknya ini membangun negara ini dari kebersamaan. Jadi saya kira dasar itu kita terbuka. PD Perjuangan kan partai terbuka, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Cuma yang penting kan kita mempunyai suatu prinsip yang sama. Makanya selalu Ibu mengajarkan kita bagaimana kita bekerja sama untuk membangun. Jadi kerjasama politik itu untuk sama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan kita membagi-bagi. Nah itu bahaya kalau membagi-bagi. Tapi yang paling penting kerjasama supaya pengalaman Bu Mega 3 tahun jadi presiden itu sangat komprehensif bagaimana Indonesia pada saat itu lagi krisis ekonomi yang sangat ini menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa sehingga kita pun bisa terlepas dari IMF dan segala bisa melanjutkan. Nah itu paling gampang orang tinggal melanjutkan. Tapi dasar
melakukan satu kebijakan. Salah satu yang habis reformasi ya Pak Habis reformasi itu kan kita menghadapi gejolak ekonomi yang sangat berat dan itu bisa diselesaikan Bu Mega dengan baik. Tapi Pak, menarik ingin bertanya berkaitan soal kalau kemarin untuk mengumumkan Pak Ganjar sendiri tentu dengan kontemplasi dari Ibu Mega sendiri kan. Nah ini kan tinggal beberapa bulan lagi. Tentu juga tadi komunikasi bawah tanah juga terus gitu. dilakukan bergerilya gitu yang kan Pak. komunikasi tidak diunggah itu. Iya, nah, tidak Sebenarnya diunggah. kita nggak mau komunikasi jalan terus. Jalan terus. Cuma karena mereka melihat terpaksa munculin Mbak Puan. Karena Mbak Puan yang ditugasin untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik. Tapi berkaitan soal nama-nama yang kemarin sudah diumumkan calon wakil presiden sendiri, intuisi Bu Mega berkaitan soal nama-nama itu seperti apa Pak sekarang? Belum dibicarakan detail. Tapi semua nama-nama yang muncul itu kan orang-orang yang punya kapabilitas yang mumpuni juga semua itu kan. Kita tinggal lihat aja mana paling. Tapi akan condong ke figur parpol atau profesional Pak? Teknokrat yang gitu. jelas pengalaman kita, pengalaman Bu Mega selama kita cerita pengalaman zaman Bu Mega berpasangan dengan Gus Dur, Pak Hazim juga. Habis Gus Dur dengan Hamzahas itu NU juga. Iya. Semua terus Hasyim Musyadi NU juga, ya kan. Pas Pak Jokowi juga Pak Yusuf Kala NU juga, Pak Kiai Maruf NU juga. Ini atau diteruskan Pak? Bakal diteruskan. Nah, artinya itu saya cerita karena okay. Apapun yang kita Bu Mega lakukan tentu hasil kontemplasi Bu Mega. Jadi kan kita tinggal mereka-reka aja gimana arah pemikiran dan bahasa tubuh Bu Mega. Mungkin 2014, 2019, sekarang 2024. Nah ini urun rembuknya dari sesama kader Pak, menyuarakan, dikaitkan, ngeklik nggak dengan intuisinya Ibu tuh biasanya gimana Pak dialog di dalam internal partai itu Pak? Ya, dialog internal partai itu sangat dinamis. Semua berkeinginan menyampaikan poin-poin yang sangat penting dan Bu Mega sangat terbuka itu dalam berdiskusi dengan timnya ini kan sangat terbuka. Tapi semua kan keputusan ada di Bu Mega dengan segala punya kemampuannya melihat mana yang paling pas yang harus kita lakukan dan itu kita serahkan kepada Bu Mega karena pengalaman kita setiap kali Bu Mega memilih itu yang meleset paling 10%. Tapi kalau kita berkaca di tahun 2019 pengumuman cawapres sendiri kan dilakukan di last minute bahkan berganti pemain. Berganti pemain. Kalau boleh dikatakan pergantian pemain ya Pak. Sebenarnya tidak ada cerita pergantian pemain. Tidak ada. Bu Mega pada saat itu minta waktu Pak Presiden bertemu, dikasih waktu kalau nggak salah 11:30 siang dan Bu Mega menyampaikan. Pokoknya itu siang ke sore deh Pak. Bu Mega itu menyampaikan hasil musyawarah. Bukan hasil kontemplasinya dan pertimbangan-pertimbangannya kepada Presiden untuk memutuskan. Jadi bukan berganti pemain, menyampaikan. Nah, Presiden sendiri melihat, kalau saya lihat di televisi kan semua ketua partai, beberapa ketua partai dipanggil jam 2. Ibu Mega ditelepon bahwa apa yang didiskusikan, itulah Pak Kiai Maruf. Itulah. Jadi kurang setuju sama yang satunya. Bukan ada tidak setuju. Tidak ada setuju Pak. Menyampaikan. Itu. Bukan tidak setuju, tidak setuju. Karena Bu Mega dan Pak Mahfud juga sangat kenal. Sama-sama di BPIP kok. Nah, Pak Kiai Maruf juga di BPIP. Betul. Ya tak? Ini untuk 2024 Rin. Ini figur Pak Jokowi sendiri Pak. Ini kan bahasa medianya endorse. Ya meskipun hari ini Pak Jokowi kader, petugas partai dari PDIP, tapi santer juga Pak informasi ke Ganjar atau ke Pak Prabowo nih endorse-nya. Bahkan kemarin pas makan aja rame tuh Pak. Nah, itu gimana Pak? Kalau kita kan tinggal melihat di hari-hari tertentu Pak Jokowi sama siapa. Ya kan lihat. Kalau kemarin Lebaran, Pak Jokowi sama siapa sih sholat Jumat? Kalau makan siang mah tiap hari juga boleh bisa makan siang. Kalau sholat Jumat 1 tahun cuma sekali loh. Cuma sholat Id. Tapi kan habis sholat Id ketemu juga sama Pak. Ya itu kan bisa aja ketemu tiap hari bisa. Tapi kan yang penting kita lihat bahasa tubuh Pak Jokowi. Nonton bola sama Pak Ete gitu. Iya toh. Nonton bola beda. Ya kan. Gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan hari ini
kita tahu elektabilitas ataupun kepercayaan publik ke Pak Jokowi tinggi, Pak. Enggak, artinya begini. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Pak Jokowi dari survei bahwa kepuasan masyarakat kita bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Jadi secara otomatis elektabilitas Pak Jokowi juga ini akan mendorong calon, kalau Pak Jokowi mendorong siapa calonnya. Kan begitu, secara otomatis kan begitu. Dari sekian persen suara, sekian persen Pak Jokowi ke kiri, ya ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan. Kan kira-kira gitu aja. Jadi tidak ada keraguan. Pemerintahan yang sukses pasti orang mau pemerintahan itu kan dilanjutkan. Ya. Pak. Tapi Pak berbicara soal... Tapi kalau hal begini kan yang paling cocok melanjutkan siapa sih? Siapa dong? Berbalik nanya Pak, siapa? Iya, masyarakat tidak menilai yang paling pas, nggak ada kata-kata kamuflase dan segala macam. Paling siapa yang bisa paling pas melanjutkan? Paling pas, ya. Tapi untuk pendukung loyalis Pak Jokowi sendiri juga sekarang juga masih tetap solid gitu kan. Bahkan kemarin sempat mendeklarasikan satu dekade gitu Pak. Katakan tadi bahwa karena elektabilitas dan pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap sangat sukses mensejahterakan rakyat, sehingga masyarakat sangat mengikuti apa arah Pak Jokowi mau kemana. Nah, cuma itu yang menjadi saya paling bertanya kepada Bapak dan Ibu ini, yang paling pas melanjutkan siapa sih? Itu dong. Salah satu capres. Ya kan, kalau orang ada yang orang cuma stempel-stempel. Tapi kalau kita kan bukan yang stempel dari dalam. Yang mau konsep bersama-sama. Ini udah lempar peluru ini. Iya, tinggal lihat di situ aja. Tapi rekomendasi partai lain gimana, Pak? Apanya? Antara menyambungkan, mengklikkan intuisi Bu Mega yang saya bilang dengan kerjasama partai ini bisa berlangsung terus dengan kita. Kalau sebuah final seluruh partai sudah yang mana kemana kan kita duduk baru kita bahas. Paling pas calon wapres siapa? Kan gitu. Kalau sekarang kita karena partai ini kalau gabung dengan kita kerjasama minta wapresnya ini nanti kan itu kan pada minta tuh. Makanya lebih baik saya aja Pak. Kita komunikasi duduk bersama, setelah kerjasama ini terbentuk baru kita diskusikan mana paling pas. Kan kita mencalonkan wapres untuk menang Pak. Ya kan, karena kita tahu persis bahwa sekarang beda dengan Pak Jokowi yang lalu periode kedua. Ini kan periode pertama kosong, belum pernah jadi capres. Jadi memang kalau dari PDIP melihat dengan cairnya sekarang komodik, kalau mungkin membahasakan Pak Prabowo kemarin bilang ini adalah pesta demokrasi yang menyenangkan, ya kan, menyenangkan karena kita tahu bahwa 2014 itu ketat sekali Pak ya karena dua calon. Nah ini dengan koalisi ini PDIP gimana? Ada arah ingin dua calon saja atau 3 calon Pak? Dengan konsep koalisi. Artinya kalau semua mau bergabung dengan kita lagi berarti tinggal 2 calon. Tapi kan kita tidak memaksakan kepada siapapun mau 2 calon atau 3 calon. Pokoknya artinya kita membuka diri dalam rangka bekerja sama untuk membangun Indonesia. Tapi PDIP sendiri ingin membentuk 2 calon atau 1 calon? Nggak ada pikiran-pikiran kita 2 calon atau 3 calon. Yang kita tawarkan kepada partai-partai, kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia, kita mau bangun Indonesia ke depan yang lebih maju dan lebih hebat ke depan. Seperti cita-cita Pak Jokowi kan tahun 2045 kita masuk. 13 tahun lagi. 13 tahun lagi kita masuk. Momentum untuk menjadi Indonesia maju. Pak, tapi ketiga terbesar kan gitu. Pak Oli juga turut serta untuk menyusun strategi pemenangan ya Pak ya. Oh iya pasti dong, masa semua kader partai menyusun. Jadi mengemban tugas itu gitu ya kan dong. Tapi Kak berbicara Bapak sudah pernah menjadi di Banggar, kemudian sekarang bendahara umum 3 periode. Melihat adanya fenomena mahalnya kampanye seperti apa sih Pak? Saya kira memang kita diberikan satu momen-momen yang sangat mengembirakan kan. Pada saat ekonomi dunia lagi turun, kita masuk pesta demokrasi. Sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja iklannya itu ya Pak? Atau belanja iklan, belanja macam-macam, kaos segala macam keluar ini. Uang-uang di bawah bantal yang tersimpan keluar semuanya. Ya kan? Nah, jadi sehingga kita bilang kita diberikan sesuatu
kesempatan bagi kita untuk menggerakkan ekonomi ke depan. Jadi pengalaman saya 11 tahun di DPR di Komisi Keuangan, hal-hal inilah yang akan mendongkrak, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah ini dengan adanya sosial media, Rin, ini kampanye tahun depan tambah mahal Pak, ya sesuai dengan inflasi ya kebutuhan itu, atau malah semakin efisien? Karena keterbukaan literasi segala macam kalau dari sisi. Kalau saya kira kampanye ini tidak ada batasnya, kita tidak ukur, bisa terukur dengan apa, inflasinya akan naik atau tidak. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat akan memilih orang yang lebih mereka kenal. Kalau dulu, karena sosial media sekarang kan, sampai di pelosok-pelosok orang udah menggunakan sosial media. Kalau dulu kan keterbatasan dengan media paper semua kan, jadi kan terbatasan distribusi. Tapi kalau sosial media dia pakai jari aja udah bisa lihat kemana-mana. Ya kita harapkan lah semakin efisien karena ada sosial media Pak ya. Pun juga menjamah wilayah Indonesia Timur sebagai. Apalagi di kita sana. Jadi ngomong-ngomong Indonesia Timur, sekarang mau ngomongin Pak Oli dulu nih. Iya benar. Pak, Bapak kan udah 3 periode nih, nggak bosan Pak jadi bendahara kan. Ini ada hal lain yang Bapak belum tanganin. Artinya kan kepengurusan partai itu kan memang di dalam kongres itu kan diberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum untuk menyusun personilnya. Kan gitu. Jadi tentunya Ibu melihat bahwa kalau kita masih bisa bekerja, masih sehat badan, sehat tubuh, sehat pikiran, masih perlu kan gitu. Tapi Pak, ada informasi-informasi yang beredar nih, kalau dengan terpilihnya kemarin Pak Ganjar sebagai calon itu, kemudian juga ada kontrak politik di PDIP yang menyatakan bahwa dengan nantinya ketika terpilih sebagai presiden yang akan menjadi menteri-menteri ya atas. Saya kira itu kan isu untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan aja, supaya orang merasa bahwa PDIP mengikat capres. Ya itu karena nggak bisa dipungkiri, kita kan sampai hari ini survei PDIP tidak pernah turun dari bawah 20%. Jadi artinya gini, namanya kompetisi. Ya toh, kompetisi kan nggak mungkin semua masuk finish sama. Jadi kan harus ada satu. Nah, kalau ini satu mau masuk finish, berarti ini harus ditahan supaya yang ini masuk. Nah, caranya bagaimana caranya supaya PDIP turun? Tentu hal-hal yang tidak ada, mereka bikin ada. Kan gitu. Banyak buat apa kontrak politik Ganjar itu kaderisasinya dari bawah, mau kontrak politik apa, dia udah tahu kok anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan seperti apa, dan visi misi PDI Perjuangan seperti apa, ideologi PDI Perjuangan seperti apa. Ngapain lagi bisa ada kontrak politik? Kalau dia kader dari luar, mungkin kita bikin kontrak politik supaya dia tahu loh, PDI Perjuangan kamu harus lakukan ini ya. Pancasila tidak boleh berubah. Begitu kali Pak, ini. Tapi kalau kita membandingkan pengalaman Pak, mengusung Pak Jokowi khusus yang 2014 nih, sama yang Pak Ganjar hari ini, identik dulu Pak Jokowi kan tidak identik dengan partai ya Pak, tokoh publik ya. Nah kalau Pak Ganjar kan ini kan kental dengan PDIP-nya dari dulu gitu. Nah ini apa tantangannya Pak? Tantangannya sebenarnya salah. Gimana Pak tuh, Jokowi Pak? dulu itu satgas. Pernah lihat nggak Pak Jokowi pakai baju satgas? Pak pernah pengurus PDI di Solo, Jawa Tengah, di Solo. Jadi bukan tidak kader Pak Jokowi. Kader tapi tidak di publik, tidak terlalu cuma di publik tidak pernah terlalu kelihatan. Kalau Ganjar kan memang aktivis dari mahasiswa. Kalau Pak Jokowi memang pengusaha. Jadi beda sedikit aja, situ aja. Beda latar belakangnya. Mengemasnya besok untuk ini sama Pak, atau tantangannya atau keunggulannya kalau Bapak lihat kedua tokoh ini? Saya kira sama lah, karena gaya Pak Ganjar sama Pak Jokowi nggak beda-beda jauh. Orang mau menyapa rakyat kok. Ya toh. Beda dengan kita kadang-kadang nggak terlalu menyapa rakyat. Tapi Pak Oli menyapa rakyat di wilayah Indonesia Timur. Iya, dengan berkebun tadi tuh. Berkebun katanya kan juga ada masyarakat yang ketemu Bapak kan, nyampein aspirasi kan. Katanya. Pak, ini bicara nih besok, ini kan kita syuting hari Selasa nih, mungkin naik di hari Jumat nih. Besok ada bulan Bung Karno ya. Bulan Bung Karno ya. Itu jadi momen politik juga Pak, atau bisa dibilang itu agenda internal partai. Nah ini gimana kita lihat? Jadi memang gini, bulan Juni itu kenapa kita dari dulu menetapkan bulan Juni bulan Bung Karno. Tadi saya katakan tanggal 1 Juni itu Bung Karno di dalam sidang konsultan menyampaikan bentuk negara
kesatuan kita kayak apa. Ya kan tanggal 6 Juni Bung Karno lahir. Tanggal 21 Juni Bung Karno meninggal. Jadi dalam bulan Juni itulah kita kemas dalam rangka memperingati bapak bangsa kita. Dan sekaligus kita mengingatkan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pencetusnya Bung Karno dicetuskan di bulan Juni. Supaya nggak lupa orang. Itu berapa orang tuh Pak? Yang akan datang kurang lebih 100.000 lah di BGBK yang hadir. Nah, dari tempatnya Bapak berapa dari orang? tempat saya 2.300. Itu naik pesawat? Naik kapal Pak. Loh. 4 malam. Naik kapal pelni. Kapal pelni satu kapal itu. Kapal pelni sekarang udah top Pak. Mantap. Saya karena kalau nggak ada tugas lain udah naik kapal. Ikut naik kapal Pak? Ikut naik kapal. Ya ikut naik kapal itu wakil gubernur, wali kota, bupati, semua naik situ. Itu arahan Bapak ya langsung ya minta? Enggak, memang kita harus solid guyup, itu. Harus guyup. Ya tak? Kalau orang Jawa bilang guyup supaya solid. Tapi Pak, dari kegiatan itu adalah rangkaian haul dari Bung Karno sendiri kan. Tapi yang ingin disampaikan ke publik dengan kemudian hadirnya pidatonya Bu Mega, Mbak Puan, Pak Jokowi nanti pasti ditunggu tuh Pak. Apa nih pesannya apa untuk spill politiknya? Saya belum Ibu Mega lagi belum saya baca konsep pidato. Nanti di WhatsApp kita katanya. Nanti kita WhatsApp. Saya udah tanya, saya WhatsApp. Oke. Pak, ini aku udah mau bicara ngomong Sulawesi Utara Pak. Ya. Saya di Sulawesi Utara 2016 Pak. Ya. Sebelumnya nggak terlalu merah lah Pak. Ya. Kalau sekarang dengan pilkada tuh tambah merah. Ya. Itu mungkin kalau pakai bahasanya ini solid gitu ya Pak ya. Tapi saya mau lihat soal perekonomian daerah nih. Kemarin kan Bapak juga datang ke acara BPKP itu. Ya. Terus Pak Jokowi nyinggung soal PSN. Banyak yang mangkrak tuh. Nah, update gimana Pak di tempat Bapak tuh? Jadi di kegiatan kita sebenarnya itulah fungsinya kalau tadi saya bilang bahasa Jawa guyup itu. Kalau kita sering diskusi bersama pemerintah dari gubernur sama bupati wali kota, saya kira persoalan-persoalan timbul tidak ada masalah. Nah, inilah paling penting. Nah, saya kebetulan untung Pak Jokowi presiden, jadi apa kebijakan Pak Presiden lancar sampai ke bawah. Ya toh, tidak ada hambatan Pak. Ibarat air Pak ya. Kalau kita pakai paralon, licin Pak. Dari atas sampai di bawah pure langsung. Coba kalau kita pakai bambu Pak. Ya toh, kan di bambu kan ada ininya, ada ruas-ruasnya. Ya, ketahan situ tumpah. Ketahan situ tumpah. Sampai di bawah tinggal menetes, Pak. Nah, jadi kalau memang satu garis dari atas ke bawah, wah pasti rakyat senang. Tapi untuk merampungkan di masa tugas Pak Oli sendiri, yang ingin dikejar dari... Habis ini ngapain Pak? Habis tahun depan Bapak? Periode habis ya? 2024 habis. Sudah nggak bisa maju lagi. Mau mana lagi? Ya udah, kita jadi petani aja lah. Petani di mana? Petani apa yang ngurusin petani? Iya dong. Jadi petani sekaligus ngurus petani. Oh, ini udah ada pesannya. Pesannya udah jelas ya. Kita tunggu. Pak, ini yang apa? Kek Likupang gimana? Kek Likupang memang menjadi satu kendala bagi kita. Karena memang itu kan milik swasta. Beda dengan kek yang lain kan milik pemerintah lahan. Nah, jadi kan negosiasinya masih ulet. Dia orang mau investasi, gimana cara negosiasinya, mereka lagi negosiasi. Tapi di pinggir Likupang situ investasi sudah ada hotel kan? JW Marriott sudah bangun 2 triliun. Nah, Desember ini operasi saya rasa. Di samping di luar keknya. Jadi 10 tahun di bawah Oli Sulawesi Utara solek lah ya Pak yang berubah. Ya, kita, apa yang Bapak berjanjikan sebagai yang penting kan kita warisan memberikan masyarakat rasa kepuasan terhadap apa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka. Dari segi pendidikan, kesehatan, semua pelayanan ini harus. Intinya 2 itu loh, pendidikan kesehatan bisa terlayani dengan baik. Saya kira secara otomatis investasi akan masuk. Infrastruktur jalan dengan baik. Dan ya terbuktilah sampai hari ini bahwa pemerintah Gubernur Odeska masih disukai oleh masyarakat. Sampai sekarang dan sampai berakhir. Nah, kalau untuk habis Bapak kan 2 periode nih. Besok yang periode berikutnya pakai intuisi Oli Dundukambe atau? Iya,
Masyarakat bisa lihat. Wakil saya kan 2 periode ikut saya. Jadi dia tahu konsep saya ke depan seperti apa. Dia tahu gampang aja melihat hal-hal seperti itu. Artinya nggak perlu ajar lagi, langsung tancap gas. Mantap, ngeklik gitu ya. Langsung di endorse sama Pak Oli. Gitu. Oke Pak, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Oli. Kita lihat figur. Ini ada nama koalisi-koalisi Pak. Pak Sandi dan Pak Ganjar suka lari. Jangan sampai ada nama katanya koalisi lari-lari. Ya kan? Ada yang suka makan juga. Pak Erik juga suka makan. Belum lagi dengan ketemu dengan Caimin segala macam. Nah, apa yang bisa masyarakat tunggu Pak? Pengumumannya kapan? Apakah akan sama seperti pengumuman capres untuk cawapres ini? Tapi kalau Pak Hasto nyebut September, apakah September atau justru bisa lebih awal? Saya kira kan terakhir pendaftaran capres kan Oktober. Jadi saya kira masih terlalu cepat dini kalau kita bicara tentang cawapres apa. Pak Joko bilang ojo ke susu. Ya. Seberapa penting cawapres Pak untuk memenangkan? Saya kira cawapres ini sangat penting karena itu yang katakan tadi. Ini kan survei berimbang. Jadi wapres itu juga membuat elektoral yang sangat tinggi dalam rangka pemenangan nanti. Angka-angka survei menjadi pertimbangan Pak? Salah satu pertimbangan. Berarti kadarnya dapat tuh Pak ya nama-nama yang disurvei itu ya Pak? Lah. Tapi PDIP sendiri juga melakukan survei secara independen Pak? Kita itu pasti ada masa kita nggak lakukan. Kita punya survei yang akurat yang kita tidak campur. Nah, tidak campur. Kita tidak ikut cawe-cawe. Dia survei sendiri. Hasilnya tidak sampai di bulut, tapi hasilnya sampai di WhatsApp kita. Kita nggak mungkin publikasikan survei. Karena itu strategi loh. Oke. Siap. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih banyak Pak Oli sudah bersinggah ke Bisnis Indonesia. Nih konon katanya tadi langsung dari Manado. Ya. Cuma nggak ada lalampa sampai sini. Ya. Terima kasih banyak Pak Oli terima kasih. Sudah berada di Ngeklik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngeklik. Iya. Terima kasih. Thank you.